Sedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum memasuki kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memberi doa? Saya Mbaknya. sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Sebelumnya kalian sudah pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok? Belum, Bu. Nah, jadi di sini nanti kalian akan mengikuti kegiatan konseling kelompok. Sebelum masuk ke kegiatannya, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Dari saya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Eva Bernisa dari Prodi Bimbingan dan Konseling semester 5. Perkenalkan, nama saya Ismatul Hawa, biasa dipanggil Isma dari semester 3. Perkenalkan, nama saya Ayu Yanti, biasa dipanggil Lilith, dari semester 1. Perkenalkan, nama saya Najwa Khalifah, biasa dipanggil Najwa dari semester 3. Perkenalkan, nama saya Bintan, berasal dari semester 1. Perkenalkan, nama saya Rahma, dari semester 3. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Tika, saya dari semester 3. Saya dari semester 3. jadi di sini sudah pada kenal satu sama lain ya. Iya, Bu. Tadi Mbak Isma, terus Mbak Berlin, Mbak Najwa, Mbak Intan, Mbak Mi, Mbak Rahma, terus ada Mbak Rika sama Mas Mama. Kalian tadi habis kegiatan apa? Jadi kuliah, Bu. Kuliah. Setelah ini juga ada kuliah lagi. Ada, Bu. Mau makan, Bu. Oh iya. Belum pada makan ya tadi. Ya. Dari Mbak Intan belum makan tadi katanya tadi. Iya. Belum makan. Oh belum. Oke. Sebelumnya kalian sudah pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok? Belum pernah ya. Jadi saya jelaskan sedikit mengenai konseling kelompok itu seperti apa. Jadi konseling kelompok adalah tindakan layanan yang diberikan oleh pemimpin kelompok atau konselor untuk anggota kelompok. Jadi di sini pemimpin kelompok adalah saya dan kalian sebagai anggota kelompoknya. Nah, tujuannya agar kalian untuk mengatasi masalah, menyelesaikan masalah yang sedang kalian hadapi. Seperti itu. Dapat dipahami? Ada yang ditanyakan? Nah, dalam konseling kelompok ini kita memiliki asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan, di mana kalian diminta untuk tidak menceritakan topik atau masalah yang diceritakan oleh teman kalian ke luar gitu. Misalnya ada teman kalian yang nanya, kalian ngapain sih konseling kelompok? Bilang aja, konseling kelompok kita ya berkelompok gitu. Kalau kalian penasaran atau kalian ingin mengikuti bisa kok tuh, diarahkan ke mungkin pemimpin kelompok atau konselor seperti itu ya. Nah, ada juga asas kesukarelaan. Jadi di sini teman-teman datang dengan sukarela atau dengan paksaan? Sukarela. Terima kasih ya atas kesukarelaan kalian mengikuti kegiatan konseling kelompok pada siang hari ini.
dan tidak mengejas permasalahan yang sedang teman kalian alami seperti itu. Yang ketiga ada asas keterbukaan, di mana kalian diminta untuk terbuka menceritakan masalah atau keadaan yang mungkin kalian sedang alami seperti itu. Nah, dalam konsep kelompok ini kita di sini ada kontrak waktu. Kira-kira kita membutuhkan berapa lama untuk konsep kelompok pada siang hari ini? Berapa lama ya? Biasanya 30 menit sudah cukup atau bisa lebih seperti itu. Cukup? Yang lain setuju? Setuju. Oke, kita melakukan konsep kelompok pada siang hari ini dengan waktu 30 menit ya, sesuai kesepakatan. Nah, di sini kalian sudah bersedia mengikuti konsep kelompok? Setuju. Ya, jika kalian sudah bersedia, kalian boleh menceritakan permasalahan yang sedang kalian alami atau yang mungkin yang sedang kalian hadapi saat ini. Dimulai dari mana? Mas saya membaik. Saya Jadi Mbak Isma merasakan sering menunda tugas itu, sulit memanajemen waktu dalam hari. Oke, selanjutnya Mbak. Aku sulit Jadi masalah atau yang sedang dialami sama Mbak tadi sulit memanage waktu juga karena organisasi. Selanjutnya Mbak. Kalau aku soalnya sibuk, aku sekarang mengalami sering Jadi ada permasalahan yang sama dengan tadi. Selanjutnya Mbak Ina. mungkin menjadi kesalahan karena sulit membagi waktu dari yang ada di kuliah sama latihan-latihan yang ada di organisasi. Jadi Mbak Ina juga merasakan sulit memanage waktu karena ikut organisasi, jadi bingung nih mau yang mana terlebih dahulu. Selanjutnya Mbak Rahma. Mbak Rahma memiliki permasalahan konflik dengan temannya. Ketika temannya menjauh seperti itu ya Mbak ya. Selanjutnya Mbak Ika. belum bisa melalui masih kemarin beberapa yang itu saya mendapatkan nilai berapa Tidak pernah merasakan supaya jadinya males buat kuliah. nilainya menurun itu atau mendapatkan nilai yang kurang memuaskan. Selanjutnya Mas. Kalau saya sendiri, saya merasa insecure karena beberapa waktu lalu saya kan mengalami kecelakaan. Nah, di situ kondisi fisik saya berubah dan teman-teman tuh mulai ada apa ya, dibilang membuli ya enggak, tapi saya merasa kurang nyaman. Jadi Mas memiliki permasalahan itu Mas mungkin dan kecelakaan gitu ya Mas ya. Oke, jadi dari permasalahan kalian ini kita bahas yang demikian terlebih dahulu. Gak mungkin kan kita melakukan sesuatu di kelompok pada siang hari ini tuh membahas masalah dari semua anggota kelompok. Jadi kira-kira masalah siapa yang ingin dibahas? Ada yang lain? Oke, Mas Noval. Permasalahan Mas Noval menjadi permasalahan terpilih dari teman-teman yang lain. Mas Noval bisa menceritakan masalah yang sedang Mas Noval alami saat ini. Jadi mungkin kalau cerita terlebih dahulu, saya kebetulan adalah mahasiswa yang aktif mengikuti organisasi-organisasi. Nah,
beberapa waktu lalu saya mengalami kecelakaan dan kecelakaan itu membuat diri saya juga saya jadi lebih mudah merasa tidak karena saya tidak percaya diri kembali. Terus saya memang sebelumnya pengen kayak dulu lagi bisa ngambil depan umum, bisa dilihat banyak orang, karena ya memang sebetulnya saya tidak tampil. Jadi sebelumnya Mas Novel ini orangnya suka tampil, suka aktif dalam organisasi atau apa? Ya, saya aktif berprestasi semenjak mengalami kecelakaan dan kondisi saya juga makanya teman-teman tuh pada itu saya belajar banget jadi itu membuat saya menjadi ya malas sendiri Jadi sekarang Mas Novel masih ikut organisasi. masih ikut cuma udah nggak saat itu ya. Kemudian ini keinginan dari dalam diri Mas Novel itu seperti apa buat kali ini? Saya ingin walaupun fisik saya memang tidak seperti dulu, tapi saya ingin kembali menjadi normal yang dulu gitu, yang tampil percaya dengan apa adanya. Novel ingin tampil percaya diri dengan apa adanya. Iya. Nah, harapan Mas Novel untuk hari ini ke depannya seperti apa? Dan setelah selesai semua itu, saya bisa menjalani dari semangat baru untuk bisa memulai membangun diri saya terus. Hal yang harapan untuk memiliki semangat yang seperti ini. Nah, teman-teman seperti itu. Nah, jadi keinginan yang Mas Novel ingin capai pada saat ini. Mungkin saya mempercayakan terlebih dulu dengan diri saya sendiri, karena bagaimanapun juga yang menjalani semua adalah saya. Jadi saya ingin saya dulu yang berubah gitu. Perubahan seperti apa yang Mas Novel rasakan? Nah, kalau yang dulu tuh saya masih normal, jadi semua teman-teman tuh ya bersikapnya baik. Sekarang tuh saya ngomong apa tuh pada diketahui, jadi saya merasa kurang nyaman. Dan setelah ketika sering ini saya pengennya sebetulnya ya udah saya bisa menerima keadaan. Kira-kira langkah apa yang sudah Mas Novel lakuin bukan dari sejak saat itu mencapai keinginan yang Mas Novel itu? Kalau latar-latar mungkin di awal-awal karena masih malu, saya jadinya pakai masker kemana-mana itu karena memang saya merasa tidak aman. Tapi sekarang saya sudah mencoba melepas masker, walaupun memang kadang masih akhirnya berpakai lagi karena tidak percaya diri. Jadi teman-teman mungkin ada masukan kira-kira seperti apa yang Mas Novel harus lakukan seperti itu. Kalau dari aku mungkin Mas Novel bisa memberikan afirmasi positif kepada dirinya sendiri ya Kak. Contohnya aku pasti bisa, walaupun kondisi fisik aku seperti ini, aku pasti bisa sama seperti teman-temanku yang lain. Kayak gitu. Kayak bisa juga berlari di depan mata juga, kayak melatih kepercayaan diri untuk nanti selanjutnya bisa tampil di depan semua orang. Mas Novel sendiri langkah atau saran yang diberikan oleh Mbak Najwa, apakah Mas Novel yakin atau mungkin Mas Novel ingin Ya, mungkin saya tertarik untuk mencoba karena memang sejauh ini saya belum mencoba hal tersebut, kayak memberi afirmasi ke diri saya, terus berlatih di
bisa saya belum melakukan semenjak kejadian. Dari yang lain ada lagi? Mungkin dari novelnya sendiri ini bisa tidak usah peduli sama omongan-omongan orang lain. Ya, tadi kan Kak Novel sudah cerita kalau setiap Kak Novel bicara itu ditiruin sama teman-temannya gitu ya. Jadi kayaknya tuh bukan menjelaskan kayak menjudge gitu ya, tapi dari diri Kak Novel sendiri tuh gimana caranya itu minum saja, jangan langsung dibuat pikiran, jangan dibuat apa ya, kalau jangan dibuat pikiran kalau omongan orang lain kalau didengarkan itu malah yang ada diri kita yang rusak gitu. Mungkin itu salah satu ya Dari kebaikan itu tadi. Ada lagi? Mungkin kalau menuju ke enakan kita bisa jauh kita omongan orang lain, tapi juga mungkin kalau Mas Novel masih bisa mengatasi dengan cara itu, mungkin Mas Novel bisa mengkomunikasikan dengan teman dekat Mas Novel. Siapa tahu nanti teman dekat Mas Novel ini bisa memberitahu teman-teman yang lain biar nggak melakukan hal kayak gitu. Karena kan itu emang buat Mas Novel nggak pede kan kalau mendapatkan perilaku kayak gitu dari teman-teman. Lagi dari Mbak Ika. Nah, Mas Novel sendiri kira-kira yang akan Mas Novel lakukan itu yang mana yang mungkin efektif untuk Mas Novel lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin lebih ke sarannya Mbak Intan untuk tidak mendengarkan perkataan buruk dari orang lain. Tapi untuk saran dari Mbak Intan juga tadi menurut saya bisa dicoba Kira-kira perasaan seperti apa yang Mas Novel rasakan pada saat itu? lebih ke sedih karena ya ini bukan keinginan saya, terus saya juga bingung mau balasnya gimana. Jadi langkah yang akan Mas Novel lakukan tadi adalah tidak mendengarkan omongan dari teman-teman yang mengejek Mas Novel. Terus jika langkah tersebut tidak berhasil, apakah Mas Novel memiliki planning lain atau langkah yang lain? Mungkin saya akan coba untuk lebih percaya diri lagi dengan saran dari Kak Tika itu. Jadi saya akan bilang dengan teman-teman saya agar sayanya juga merasa nyaman. Dari yang lain, teman-teman yang lain, apakah ada masukan atau saran-saran yang lain? Mungkin kalau dari saya, betul apa yang dikatakan dan nggak perlu dilakukan karena menurut saya mereka tuh nggak tahu apa yang kita alami, seberapa besar kejadian tersebut membekas di hati kita gitu. Dan mereka hanya tahu melihat saja kondisi tubuh kita saat ini, mereka nggak tahu apa yang sedang kita alami dan apakah omongan mereka itu membekas apa tidak di pikiran kita itu mereka nggak tahu. Jadi menurut saya memang siapa menghentikan dan dilakukan karena ya yang tahu diri kita ya kita sendiri yang orang lain. Jadi menurut saya bisa dilakukan dan selalu kalau itu bisa dalam kondisi kita sekarang. Nah, dari Mbak Nadine, ada yang ingin disampaikan? Alhamdulillah sama saya ketika Intan kerja lebih baik dihidupkan kalau aja walaupun ya sedikit membekas di hati, tapi jangan membuat itu patah hati. Masih
jalan keluar negeri. Mungkin Kak Nova juga bisa fokus dengan tujuan Kak Nova gitu loh. Kalau dari awal memang Kak Nova aktif gitu ya, kayak setiap ada acara maju gini-gini itu, mungkin Kak Nova bisa itu yakin sama diri Kak Nova kalau Kak Nova itu bisa gitu. Jangan gara-gara di apa ya, diterapkan teman seperti itu jadi membuat mempengaruhi semua diri Kak Nova gitu. Jadi Kak Nova harus kembali lagi ke tujuan awal Kak Nova itu bagaimana. Kak Nova kan sudah susah-susah membangun itu semua gitu. Jadi Kak Nova juga harus memikirkan, masa aku udah berjuang selama ini kok malah saya lepaskan sia-sianya gara-gara omongan orang lain. Ada lagi Mbak Irma mungkin. Jadi aku mungkin yang bisa kalau juga mungkin semua bisa jadi sama dirinya bahwa itu yakin bisa untuk tampil lebih lagi ke depan. Dan lagi dari Mas Noval sendiri kira-kira seperti apa? Dari pendapat teman-teman banyak sekali kan gerakan dan pendapat dari Mas Noval sendiri, langkah seperti apa yang akan Mas Noval lakukan? Kalau dari apa tanggapan dari teman-teman tadi itu, saya jadi punya pikiran untuk benar saya harus fokus pada tujuan awal saya. Saya udah capek-capek memberani diri sampai di sini, gak mungkin saya pas gitu aja. Kira-kira yang akan Mas Noval lakukan mulai dari sejak ini? Oke, jadi mulai nanti mungkin saya bakal lebih percaya diri dan tidak menganggap bahwa fisik saya adalah teman saya, dan saya akan mencoba terus berlari mungkin di depan cermin atau di depan banyak orang, terus selalu memberikan afirmasi positif pada diri saya. Berarti Mas Noval akan melakukannya mulai sejak saat ini. Iya. Mas Noval yakin berkomitmen untuk melakukannya atau mungkin masih ragu? Masih ada sedikit ragu sebetulnya, tapi saya akan mencoba sebaik mungkin bisa saya. Jadi Mas Noval akan melakukannya mulai sejak saat ini. Walaupun masih ragu, Mas Noval juga akan tetap melakukannya gitu dengan percaya diri. Seperti itu ya Mas ya. Nah, kira-kira dari ada yang mau diceritakan lagi mungkin apa pendapat apa untuk Mas Noval atau seperti apa buat Mas Noval itu? Saya cuma mau kasih semangat tersebut buat Mas Noval, karena gimana pun hidup kita, apapun alurnya itu kita yang berjalan. Jika saat ini mungkin Mas Noval sedang down, mungkin Mas Noval bisa lihat kembali ke belakang, langkah sejauh mana yang Mas Noval ambil, Mas Noval lalui, itu juga harus menjadi poin yang dipertahankan di Mas Noval. Jangan karena satu hal yang bikin Mas Noval down atau sedih, jadi malah menjadikan Mas Noval ini menjadi berubah. Kayak misalnya Mas Noval merasa insecure atau apa, itu mungkin hal yang wajar karena saat itu sedang dilalui. Tapi jangan berlarut-larut lah. Nah, gimana pemahaman atau pengalaman yang Mas Noval dapat dalam sesi konseling pada hari ini? Jadi sesi konseling saya jadi belum karena ini masalah yang saya pendam sendiri, jadinya akhirnya bisa saya ungkapkan kepada teman-teman semua. Jadi saya juga mendapat pemahaman
untuk teman-teman yang lain, pemahaman atau pengalaman apa yang kalian dapat dalam sesi konseling pada siang hari ini? Menurut saya pengalaman saya itu bisa jadi fokus kita itu harus saya diri dan harus mencoba dan harus menghargai usaha yang orang lakukan pada diri sendiri. Kalau kita sudah memberi satu peluang menjadi diri kita yang sehebat mungkin menurut kita, tapi orang lain itu tidak bisa menunjuk ataupun memperlakukan kita dengan tidak baik. Selanjutnya Mbak Dewi. Kalau yang saya lihat itu dari ceritanya Mas Novel itu membuat saya kayak bisa lebih percaya diri lagi. Kalau menurut aku dari cerita Mas Novel ini ya jadi lebih aware sih untuk apa namanya, kalau misalnya kita itu jangan asal ngejudge orang lain, jadi kita kan belum tentu tahu apa yang terjadi dalam hidupnya, jadi bisa lebih jaga lisan. Terus juga dengan permasalahan Mas Novel itu kita yang tahu diri kita sendiri, jadi kalau mendengarkan omongan orang lain itu bisa membuat diri kita enggak berkembang, enggak maju terhadap apa yang sudah kita targetkan. Mbak Emma. Menurut saya mungkin dari waktu saya nggak masuk lagi, kita kan membutuhkan dalam hidup sendiri masing-masing. Mungkin kita harus punya kalau kita punya hobi nanti harus bergabung dan kami bisa lagi. Terus yang saya dapat lagi ternyata yang satu berbahasa saya ternyata banyak. Semua yang menurut saya dari hidup saya. Kalau dari pengalaman saya setelah Mas Novel ceritakan saya itu yang poin utamanya menjadi dimulai dari diri saya sendiri, terutama dalam hal berbicara. Nah, ucapan yang mungkin kita keluarkan pada orang lain itu mungkin bisa saja tidak berkenan di orang tersebut. Bisa saja perkataan kita menimbulkan permasalahan di kehidupan orang lain. Jadi itu sih juga dari sini saya juga bisa lebih tahu caranya gimana sih biar kita tuh lebih percaya diri, lebih menghargai kondisi kita, visi kita, Sekali pengalaman yang bisa diambil dari sesi kelompok pada siang hari ini. Untuk tindak lanjut, kira-kira masalah siapa yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, atau kapan kita akan mengadakan pertemuan selanjutnya? Untuk pertemuan selanjutnya kita akan kapan? mungkin besok. Untuk evaluasi hasilnya ibu kirim ke salah satu dari kalian, siapa? Mbak. Oke, nanti saya kirim ya Mbak ya. Nah, Mbak nanti berikan ke teman-temannya. Terima kasih atas ketersediaan waktunya kalian semua. Apabila mungkin ada salah kata dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kita akhiri kegiatan kita pada siang hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah.